materi taklim kita pada malam hari ini adalah mentadabburi bacaan daripada imam kita tadi subuh. Ya, kebetulan yang dibaca adalah satu di antara kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Baqarah. Dan kisah inilah yang kemudian menjadi latar belakang dinamakannya surah ini dengan surah Al-Baqarah. Ya. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah, kata Nabi Musa, memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Namun sebelum kita masuk pada tadabbur daripada kisah ini, ya, 2 menit saya ingin memulai taklim kita dengan sebuah kisah. Tadi sebelum masuk masjid saya ketemu dengan salah seorang santri MTS, sebut saja itu Wildan, datang ke masjid sementara tidak mengenakan sandal. Begitu Wildan ya. Lalu saya tanya, mana sandalnya Wildan? Digosok Ustaz, hilang. Padahal baru datang setelah pulang. Begitu ya? Hilang lagi sandalnya. Baik, ada satu kisah. Ini kisah terkhususkan pada semua santri yang suka menggosok. Ini kisahnya nyata, dengarkan baik-baik. Ya. Dulu ada salah seorang dengan tubuh yang kekar dan kuat, itu bekerja menjadi ajudan dari salah seorang yang kaya raya tapi sombong. Gitu ya? Dia menjadi ajudannya. Dia menjadi penjaganya. Suatu ketika si laki-laki yang kekar ini itu pergi ke pasar, lalu di salah satu sisi jalan pasar dia mendapati ada salah seorang penjual ikan, nelayan, yang di antara ikan-ikan dagangannya itu ada satu ikan yang paling besar. Ya, ada ikan yang paling besar. Karena tertarik dengan ikan itu dan mau memilikinya, ya, si lelaki kekar ini langsung mengambil ikan itu saja. Tidak bertanya berapa harganya, tidak bertanya juga berapa kilo beratnya, tidak. Tidak ada maksud untuk membeli. Langsung mengambil dengan cara paksa. Nelayan mengingatkan, iya, bahwa itu barang dagangan. Ya, saya jual. Tapi malah nelayan itu didorong oleh si laki-laki yang kekar ini. Singkat cerita, dibawa pulanglah ikan tersebut ke rumahnya. Namun sebelum ikan itu dimasak, dikerja, ya, ternyata Allah menakdirkan ikan tersebut sempat hidup kembali, lalu kemudian menggigit jarinya. Ya, ini kisahnya nyata. Jadi Allah menakdirkan ikan itu hidup kembali, lalu menggigit jarinya. Ketika digigit, dia hempaskan ikan itu jatuh dan mati lagi kembali. Malam harinya, ternyata bekas gigitan si ikan ini itu menyebabkan tangannya memar, merah, dan badannya demam. Ini bukan cerita Spiderman ya, yang digigit laba-laba tiba-tiba demam, baru tiba-tiba dia, bukan, punya kekuatan, tidak. Jadi gigit tangannya, malam harinya jarinya itu menjadi memar, merah, dan tubuhnya menjadi demam. Keesokan harinya ternyata merah itu menjadi hitam. Maka dia khawatir, dia segera pergi ke tabib di zaman itu. Lalu kata tabibnya, ini tidak bisa, harus dipotong ini. Kalau tidak dia akan menjalar, sudah infeksi parah. Maka dipotonglah jemarinya, satu jarinya yang digigit itu. Tadi jarinya tinggal 4. Ternyata setelah dipotong, belum juga kemudian bekas potongannya itu kering total, belum sembuh, ternyata hitamnya naik ke pergelangan tangan. Besoknya dibawa ke tabib,
Akhirnya Tabib mengatakan harus dipotong satu pergelangan tangan, dipotonglah lagi. Ya, ternyata belum juga sembuh lukanya, belum kering hasil potongannya itu, ternyata hitam itu naik ke pertengahan tangannya. Dia ke dokter karena merasa kesakitan, demam parah, ya. Kata tabibnya, tidak bisa ini, infeksinya menular, harus dipotong sampai lengan. Dia harus merelakan, ya, sudah 3 kali potong sampai lengannya. Lalu ternyata dianggap dan dia berharap itu sudah sembuh. Ternyata belum juga kering bekas potongan itu, lukanya itu menjalar lagi sampai ke lengan atasnya. Akhirnya tabib terpaksa memotong seluruh tangannya. Lalu kemudian si tabib sebelum pulang, orang ini dia tanya, apa kisah di balik tanganmu ini? Iya, karena saya baru pertama kali menjumpai penyakit seperti ini. Biasanya kalau sudah dipotong sudah aman, ini kok menjalar terus sampai ke atas. Akhirnya dia ceritakan kisah tentang si nelayan yang ia zolimi itu, yang ia ambil ikannya dengan cara paksa, lalu kemudian ikan itu menggigitnya dan terjadilah penyakit itu. Kata tabibnya, bisa jadi si nelayan itu belum mengikhlaskan ikannya sampai hari ini. Mungkin saja dia telah berdoa kepada Tuhannya, dan karena doanya itulah akhirnya kau menderita seperti ini. Maka laki-laki ini segera pergi ke pasar mencari nelayan tersebut. Ternyata akhirnya dia dapati. Lalu kemudian dia bertanya kepada nelayan tersebut, masih ingat sama saya? Dia bilang, iya masih ingat, kau yang mengambil ikanku beberapa hari yang lalu. Lalu sang nelayan mengatakan, apakah engkau ridho dengan ikan itu? Dia mengatakan, demi Allah tidak. Apakah engkau mendoakanku? Kata nelayan tersebut, ya aku doakan. Ya. Aku berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, dikutip doanya itu, ya Allah, sungguh engkau telah memberikan kekuatan kepada dia atas lemahku, maka ya Allah berikan kekuatanmu atas lemahnya. Sungguh engkau telah memberikan dia kekuatan atas lemahku, artinya dia lebih kuat. Maka ya Allah tunjukkan kekuasaanmu atas berikan kekuatanmu atas lemahnya. Ya. Dan jadilah seperti itu. Ya. Maka sang lelaki yang kekar itu, dia menangis meminta keridhaan, keikhlasan dari 1 ekor ikan yang ia ambil itu. Ya. Sambil sembari mengatakan, jika engkau tidak ikhlaskan hari ini, mungkin saja satu tubuh akan diamputasi seluruhnya. Ya. Maka nelayan itu kemudian memaafkan dan meridhoi ikan yang sudah diambil beberapa hari yang lalu. Akhirnya luka itu sembuh. Ya, maka hati-hati yang suka mengambil barang orang lain dengan cara yang tidak benar. Kalau pemilik sandal yang diambil itu tidak ikhlas dan tidak ridho sandalnya diambil, dicuri, digosok, maka sampai hari kiamat itu akan terkatung-katung dan terhitung dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada balasannya di dunia, maka nanti balasannya di akhirat kelak, dan itu jauh lebih parah dan jauh lebih berat. Ya. Hati-hati yang suka memakai barang temannya tanpa izin. Iya. Hati-hati bagi mereka yang suka mengambil barang temannya, iya, apalagi dengan cara paksa. Iya. Ittaqi da'watal mazlum, kata Rasulullah SAW, takutlah kalian terhadap doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya langsung Allah yang terima, dan Allah juga lah yang akan membalaskan ya atas aduannya itu. Ya. Makanya tidak heran ketika Rasulullah SAW bersabda, inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya. Para santri, apalagi para penghafal Quran, ya, perhatikan apa yang kita kenakan. Ya. Baju teman kita itu bukan baju kita.
Walaupun sudah bestian, sudah sahabatan, tapi baju teman kita itu bukan punya kita. Kalau kita mau memakainya minta izinlah. Sandal teman kita itu bukan sandal kita. Maka minta izinlah untuk memakainya. Apalagi kalau sampai menyusahkan orang lain gara-gara kita mengambil sandalnya. Ya. Dan ini berlaku bukan hanya sandal tapi untuk semuanya. Kadang saya tanya, mana songkoknya? Hilang Ustaz. Ya. Mana ininya? Hilang Ustaz. Ya. Ayo. Paham tuh? Ayo. Di ayat yang dibacakan oleh Al-Akh tadi itu menceritakan satu di antara kejadian yang terjadi pada Bani Israel bersama Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi suatu ketika di pagi buta ada sesosok mayat yang ditemukan tergeletak di pinggir jalan habis dibunuh semalam. Maka ketika orang-orang sudah terbangun dan keluar dari rumahnya, mulailah mereka saling menuduh. Oh si fulan ini pembunuhnya, dia ada dendam sama dia. Oh si fulan ini, oh si fulan, si fulan. Terjadilah perdebatan, ribut, kemudian suasana saat itu sudah mulai tidak kondusif. Ketika orang sudah semakin ribut, hadirlah salah seorang anak muda yang kebetulan keponakan dari si mayat ini. Lalu kemudian dia berteriak histeris. Dia menyesali pamannya yang sudah mati. Lalu matinya dengan cara dibunuh. Lalu dia bersumpah akan menuntut si pembunuhnya. Ya, sembari menangis dan berteriak-teriak kemudian mengatakan, demi Allah saya tidak akan memaafkan orang yang membunuh paman saya. Saya akan menuntutnya, saya akan mencari tahu siapa dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketika situasi saat itu sudah tidak kondusif, berdirilah salah seorang di antara mereka mengatakan, untuk apa kemudian kita ribut? Sementara di tengah-tengah kita ada Nabi Allah. Coba kita tanyakan langsung kepada beliau. Maka pergilah orang-orang ini kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menanyakan kejadian yang mereka dapatkan pagi itu. Untuk bertanya kepada Nabi Musa, siapakah pembunuhnya? Mendengarkan kejadian tersebut, Nabi Musa alaihissalam kemudian berbicara, demi Allah, siapa di antara kalian yang mengetahui persis kejadian ini dan mengetahui siapa pembunuhnya, maka berdiri dan informasikan ke saya. Ternyata tidak ada satupun dari Bani Israel saat itu yang berdiri. Ya. Nabi Musa mengulang lagi pertanyaannya, yang tahu infonya tanyakan ke saya. Ternyata tidak ada yang menginformasikan. Akhirnya salah seorang di antara mereka kemudian mengatakan, wahai Musa, coba tanya sama Tuhanmu saja. Ya. Tanyakan kepada Tuhanmu siapa pembunuhnya. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, menanyakan siapa pembunuh dari si korban ini. Lalu kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menyampaikan kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Baik. Tapi Allah belum memberitahu kenapa disuruh sembelih sapi betina. Kira-kira ada hubungan enggak antara mau cari tahu siapa pembunuhnya dengan menyembelih sapi betina? Ada atau tidak? Tidak. Makanya Bani Israel ketika mendengarkan itu, ya, innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah, qalu, mereka mengatakan atattakhiduna huzwa. Apakah engkau wahai Musa itu mau menjadikan kami sebagai bahan candaan? Mau membodoh-bodohi kami? Mau mencela kami? Iya. Ya. Mau mengejek kami? Kan kami bertanya, tanya Tuhanmu siapa pembunuhnya? Loh kok kami disuruh menyembelih sapi? Apa kaitannya? Apa hubungannya? Apakah engkau hendak mengejek kami? Ya. Itu perkataan dari siapa? Bani Israel. Makanya Nabi Musa alaihissalam segera ya menjawab itu sembari mengatakan, ya qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya. Aku berlindung kepada Allah, iya,
dari termasuk orang-orang bodoh. Sebelum lanjut ya, para asatidzah dan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam syariat kita ada yang Allah perintahkan dalam agama ini. Ada sesuatu yang Allah wajibkan, ada sesuatu yang Allah perintahkan, atau ada sesuatu yang Rasulullah sunnahkan, tapi kita tidak pernah tahu apa hikmahnya. Yang terkadang menurut kita perintah itu kayak tidak masuk akal. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, jika bejana minum kita, gelas air minum kita dihinggapi lalat, lalat itu hewan yang kotor atau yang bersih? Kenapa? Singgahnya selalu di sampah. Kalau kita lihat lalat hinggap, apalagi sudah berjalan di permukaan minuman kita, apa yang kita lakukan? Usir cepat. Ya, kalau sudah tenggelam, kita angkat baru kita buang. Betul atau tidak? Ternyata kata Rasulullah SAW, kalau air minum kita itu ada satu ekor lalat yang sudah masuk dalam minuman kita, maka kita sebelum membuangnya itu disuruh angkat dulu, baru dicelupkan lagi, baru dibuang. Masuk akal atau tidak? Kan lalat ini kotor, ya kan? Kok kalau sudah masuk dalam minuman harusnya kalau sudah ada dibuang cepat, kan begitu? Ini tidak, disuruh angkat dulu, baru dicelupkan lagi, baru dibuang. Nah, sebagai seorang hamba tugas kita hanya satu, apa itu? Laksanakan. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun kita tidak pernah tahu apa hikmahnya. Sekalipun beberapa tahun kemudian, beberapa ratus tahun kemudian, ketika ilmu pengetahuan itu semakin berkembang, ternyata satu persatu hikmah dari perintah itu diketahui. Ya, lalat itu tadi kita katakan hewan kotor atau tidak? Kotor. Banyak bakteri yang menempel di badannya, tapi kenapa tidak pernah mati gara-gara bakteri? Karena sayap lalat itu satunya penuh dengan kuman, bakteri yang ia dapatkan dari sampah, sementara satu sisi sayapnya itu ada penawarnya. Makanya lalat selalu sehat walaupun berada di tempat kotor. Nah, ketika masuk tenggelam di minuman kita, jangan sampai yang tenggelam itu sisi sayap yang ada kumannya, maka dicurup lagi semuanya supaya penawarnya juga ikut larut dalam minuman kita. Paham tuh? Itu ilmu pengetahuan ratusan tahun setelah sabda itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi sebagai seorang mukmin, kalaupun kita tidak tahu apa hikmahnya, tugas kita hanya satu, apa itu? Jalankan perintah Allah dan Rasulnya. Di antara adab minum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW apa? Minum berapa kali tegukan? 3, gitu ya? Minum 1 tegukan, dijauhkan lagi, bernafas, minum lagi. Kenapa harus 3? Iya, kalau kita tidak tahu hikmahnya, kita tidak usah bertanya. Laksanakan saja. Ketika kita melaksanakannya, insya Allah ada pahala yang Allah hadiahkan untuk kita. Ya, jadi sekali lagi, terkadang dalam syariat agama kita, dalam agama kita ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, ada hal-hal yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kita tidak tahu kenapa diperintahkan itu. Tugas kita tidak perlu bertanya, dan kita tidak butuh penjelasan ilmiah kenapa dan apa alasannya. Tugas kita hanya satu, apa? Jalankan perintah Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Jadi kalau kita kemudian dapat perintah dari Allah, kita tahu sesuatu, maka laksanakan. Jangan seperti Bani Israel. Nah, Allah ceritakan dalam ayat ini, ya, apa yang Allah perintahkan untuk Bani Israel? Sembelih sapi betina. Ketika ada perintah ini, apakah semua sapi betina yang ada itu bisa disembelih? Bisa. Kan Allah sudah menyembelih sapi yang penting betina, ya kan? Tapi dasar Bani Israel itu orangnya ya memang seperti itu, ya. Banyak tanya, bahkan sebelum tanya dia bersuudzon kepada
Nabi Musa, qalu atattakhiduna huzwa, apakah engkau hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan, mengejek kami? Ya, tentang ini ikhwas kalian para santri, mengejek, menghina, merendahkan, mencibir atau yang semisal dengan itu adalah adab yang sangat buruk. Adab yang sangat buruk. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yashar qaum. Oh iya, Masya Allah. Siapa yang bisa? Nizar. Coba dilanjut Nizar. Ayo. Abdullah, lanjut Abdullah. Ya ayyuhalladzina amanu. Di surah Asa ayyakunu khairan minhum wala surah apa itu? Surah Al-Hujurat. Ya? Wahai orang-orang beriman, la yaskhar. Apa artinya la yaskhar? Jangan merendahkan, jangan mengejek, jangan menghina satu kaum terhadap kaum yang lainnya. Asa an yakunu khairum minhum. Bisa jadi orang yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Allah melarang. Bahkan hanya sekedar memanggil teman kita dengan panggilan-panggilan atau istilah-istilah yang buruk. Dipanggil dengan tinggi badan, pendek-pendek, misalnya gitu ya. Dihina dengan warna kulitnya, gelap-gelap gitu ya. Aura apa Ustaz Anugrah? Aura maghrib, gitu ya. Allah katakan dalam ayat ini, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian itu saling memanggil, saling menghina dengan lakop-lakop, dengan julukan-julukan yang tidak dia sukai. Apalagi kalau julukannya berkaitan dengan fisiknya. Tiba-tiba matanya agak sedikit kecil dikatai Cina-Cina gitu ya. Begitu Ini satu adab yang sangat jelek. Jangankan kita penghafal Quran, bahkan Bani Israel saja yang sekurang ajar itu tidak suka ketika dihina. Padahal Nabi Musa tidak menghinanya, tapi dia marah karena merasa dihina. Kenapa? Karena dihina, diejek, direndahkan. Itu adalah suatu perbuatan yang sangat buruk yang Allah benci. Antum? Makanya Nabi Musa meluruskan segera, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Coba lihat di antara kebiasaan Bani Israel yang tidak baik untuk dicontoh. Apa itu? Dia suka mempersulit dirinya sendiri. Padahal ketika Allah mengatakan, ketika Nabi Musa mengatakan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk apa? Menyembelih sapi betina. Maka semua sapi selama dia berjenis kelamin betina itu sudah bisa disembelih atau tidak? Bisa. Tapi coba apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Qalu ud'u lana rabbak. Coba kau tanya sama Tuhanmu dulu. Coba kau tanya sama Tuhanmu dulu. Untuk apa? Yubayyin lana mahi. Untuk menjelaskan kepada kami sapi yang bagaimana. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Dia tidak terlalu tua, dia tidak terlalu muda, yang tengah-tengah. Nabi Musa itu sudah tahu kaumnya suka mempersulit diri, banyak tanya. Makanya langsung dipotong oleh Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Faf'alu ma tu'marun. Sudah dikerjakan kau cepat. Cari kau sapi betina yang penting tidak tua, tidak muda, yang tengah-tengah. Cari cepat, kerjakan. Langsung dikerjakan? Tidak. Qalu ud'u lana
Rabb yubayyin lana ma launuha. Coba tanya sama Tuhan, warnanya apa? Coba lihat betapa bodohnya orang-orang kayak seperti ini. Apalagi kaitannya? Sudah jelas yang penting sapi betina. Tanya umurnya, sudah tanya lagi warnanya apa? Ya, dijelaskanlah warnanya apa? Kuning emas. Iya, tasurrun nadhirin, yang enak kalau dipandang, pokoknya cantik lah. Iya, ya. Belum jelas, coba tanya dulu sama Tuhan. Iya. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Belum jelas yang mana sapinya. Ya. Akhirnya ketika dijelaskan semakin sulit. La dalulun tuthirul ard wa la tasqil harth musallamatun la syiyata fiha. Sapi itu tidak pernah dipakai mengairi sawah, tidak pernah dipakai menggarap, ya, tidak ada cacatnya, tidak ada belangnya sedikit pun. Cari moko. Sampai-sampai karena saking susahnya itu sapi, wa maka yaf'alun, hampir-hampir saja mereka tidak bisa melaksanakannya. Padahal ketika pertama kali disuruh sembelih sapi betina, maka ada sapi yang lewat depannya, selama dia betina bisa disembelih. Dia tanya lagi segala macam umurnya, warnanya, bagaimana ciri-cirinya, subhanallah. Ya. Sama persis seperti kita. Ya, Ustadz Anugrah menjelaskan di kelas setelah selesai pelajaran. Oke, dikerjakan ya halaman sekian sampai halaman sekian PR, pekan depan PR, itu saja. Datanglah salah seorang yang cerewet di kelas. Ustadz, ditulis di mana? Padahal Anda tidak bertanya, ditulis di mana pun bisa. Betul atau tidak? Iya. Ustadz, kapan dikumpul? Iya. Ustadz, boleh dipakai pulpen tinta merah, Ustadz? Iya. Ditanya segala macam, akhirnya apa? Susah dikerja. Oke, besok kita ada haflah, iya, tasmi, iya. Semuanya santri harus kumpul di masjid jam 10 pagi. Artinya apa? Ketika sebelum jam 10 datang ke masjid sudah selesai. Ya? Ya. Datanglah fajar dengan taginya bertanya, Ustadz, pakai baju apa? Iya. Ustadz Anugrah menjelaskan semuanya wajib pakai baju warna putih. Alas sih. Yang tidak punya baju warna putih, bagaimana? Paham? Deo. Kata Fajar ya, bukan saya. Ya. Jadi jangan bertanya sesuatu yang sudah jelas. Ya, jangan mempersulit di. Ya. Apalagi ayatnya Fakhirun? Mana Fakhirun? Ya, wala apa ayatnya Ustaz Nur? Bantingannya wala tas'alu an asya. Begitu Ustaz ya? Intu badalakum tasukkum. Apa ayat? Baca. Sahih ya. La tas'alu an asya intu badalakum tasukkum. Jangan kalian bertanya sesuatu yang kalau dijelaskan tambah susah. Iya, menyusahkan kalian. Jadi kalau ada perintah dalam agama kita sudah jelas, laksanakan. Iya. Kalau ada arahan dari Ustaz Syakir, iya, laksanakan. Ketika ada yang salah, kenapa begini? Ustaz kita tidak jelaskan kemarin. Aman kita, betul atau tidak? Ya, iya. Ustaz Syakir mengatakan, oke, besok semua kumpul di lapangan jam 6 pagi. Iya. Tiba-tiba datanglah semua santri, ada yang pakai sepatu, ada yang tidak. Ustaz Syakir marah. Kenapa tidak pakai sepatu? Ustaz kita tidak bilang wajib pakai sepatu. Aman atau tidak? Aman. Tapi coba kalau bertanya, Ustaz wajib pakai sepatu? Kata Ustaz Syakir wajib. Cari pakai sepatu. Jelas? Iya. Dan banyak bertanya, banyak kalasinya, banyak debatnya. Ini adalah di antara sifat yang dibenci oleh Allah. Dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Adalah manusia itu banyak sekali memang debatnya. Banyak sekali kalasinya. Ya. Abdullah contoh ya, melanggar. Dipanggil sama Ustadz Faisal. Kenapa melanggar seperti ini? Dijelaskan alasannya. Ustadz Faisal nasihati, Anda Ustadz, tapi kan begini Ustadz, begini. Dinasihati lagi, Anda Ustadz, begini. Kira-kira Ustadz Faisal bagaimana?
Iya. Padahal awalnya ini Ustaz Faisal cuma mau menasehati. Ya? Iya. Contoh saya, Jibril. Jibril, antum dari mana kemarin? Ini cuma mau bertanya ini. Iya. Dibalas ketus sama Jibril. Tidak Ustaz, begini-begini. Sudah. Iya. Berabe lagi urusan. Ya? Iya. Dinasehati, Nabil. Iya. Jangan lagi begitu Nabil. Tidak Ustaz, baru di sekali Ustaz. Yang lainnya Ustaz berapa kali begini-begini. Contoh Nabil ya. Walaupun saya yakin Nabil tidak akan seperti itu insyaAllah. Iya. Begitu ya. Tapi kalau misalnya kita mendengar lalu kita mengakui kesalahan kita, sudah selesai persoalan, betul atau tidak? Tapi karena terlalu banyak, Ustaz, baru dia 1 kali Ustaz, kata Nabil. Itu tegar Ustaz, tiap hari seperti itu, kenapa tidak ditegur? Kenapa pilih kasih Ustaz? Sudah saya tersinggung lagi, jadi lagi panjang lagi masalah. Begitu Nabil. Ya? Iya. Kita memang ketika dinasihati terlalu banyak kalasi. Ya? Terlalu banyak jawaban yang kita berikan, padahal kita salah. Ya? Dan ingat, orang yang seperti ini hanyalah orang yang sifatnya diwariskan dari siapa? Bani Israel. Banyak tanya, banyak menyulitkan diri, banyak bicara, banyak kalasi. Banyak kalasi. Sampai suatu ketika, ini sudah azan. Ini azan cepat ya, bukan memang sudah masuk waktunya. Ustaz Ahmad yang paling tepat waktu dalam masalah sholat. Sudah memang masuk waktunya Ustaz? Belum? Oh iya. Kok dia saja kalau masuk ini? Iya. Taib. Suatu ketika dalam sebuah riwayat yang kami baca, nanti Ustaz Syakir luruskan kalau memang riwayatnya lemah. Suatu ketika Rasulullah SAW, dalam tafsir dari Wakanil Insan Aktsara Syai'in Jadala, saya baca itu Ustaz. Suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi rumah Fatimah, anak beliau, di rumah beliau bertemu dengan Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasulullah meluruskan sebuah kesalahan yang tampak oleh keduanya, menasehati. Ternyata Fatimah dan Ali sama-sama menjawab nasihat Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah menasehati lagi. Kemudian keduanya menjawab nasihat itu. Rasulullah menjawab lagi, menasehati lagi, dijawab lagi. Akhirnya apa? Rasulullah membalikkan badannya sembari sedikit kesal lalu mengatakan wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Adalah manusia itu memang banyak bicaranya, banyak debatnya. Dan ini sifat yang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya? Iya. Ketika kita dinasihati, ketika kita diingatkan kalasi kita panjang, ustadz kita baru bicara 1, kita bicaranya 10. Ya, apalagi kalau kita bicara dengan nada yang keras, yang kasar, ketus, membentak, maka ini bukan ciri-ciri para penghafal Quran. Ya, maka mari menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Jadi jangan bertanya sesuatu yang kalau kita diterangkan jawabannya bikin susah hidup kita. Ya, hindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Apalagi ingat memang banyak bertanya itu dianjurkan dalam proses pembelajaran kita. Dalam belajar bertanya itu baik, tapi bertanyalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang dibutuhkan, bisa menambah ilmu kita, menambah iman kita, menambah amalan kita. Tapi kalau tidak ada manfaatnya tidak usah ditanya. Tiba-tiba Hafiz bertanya, Ustadz, siapa namanya istrinya Iblis? Ya mohon maaf, saya belum, waktu Iblis menikah saya tidak diundang, jadi tidak tahu siapa nama. Tiba-tiba Wildan bertanya, Ustadz, kalau saya pergi ke bulan mau sholat menghadap kemana? Gitu ya. Ya pergi ke bulan dulu, nanti sampai pergi di bulan baru kujelaskan. Kan begitu ya? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak menambah iman kita dan ilmu kita. Ya, maka dari kisah ini di antara yang bisa dipetik pelajarannya adalah bahwa warisan Bani Israel yang perlu untuk kita hindari adalah banyak kalasi, banyak bertanya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sebenarnya ada begitu banyak pelajaran, tapi karena sudah masuk waktu, insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya masih tentang kisah ini insyaallah kalau Ustaz Anugrah mengizinkan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.